Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Oktaviani Putri dengan NIM 511181037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel yang berjudul Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca New Normal Pandemi COVID-19 di Indonesia. Penulis Nova Indah Saragi, Perani Hartati, dan Muhammad Fauzi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang. WHO atau World Health Organization mengemukakan pandemi COVID-19 pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Pada tanggal tersebut, jumlah positif COVID-19 terkonfirmasi sekitar 121.000 kasus menurut Utomo tahun 2020. Sekitar sebulan kemudian, tanggal 13 April tahun 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Menurut Sekretariat, meninggal sebanyak 2.134 kasus dan sembuh sebanyak 14.531 kasus. Untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dituangkan dalam peraturan. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19 tersebut. Menurut Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tahun 2020B. Teknis peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19 tersebut, menurut Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Pandemi COVID-19 tersebut dan peraturan yang lebih dikenal dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tersebut membawa sejumlah dampak pada sistem logistik di Indonesia. Di sisi lain, sektor e-commerce mengalami pertumbuhan pada masa pandemi. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2020, penjualan sektor e-commerce meningkat 26% dari rata-rata bulanan tahun 2019. Transaksi harian naik dari rata-rata 3,1 juta menjadi 4,8 juta dan diperkirakan terjadi peningkatan penggunaan belanja online sebanyak 12 juta pada tahun 2020. Sistem informasi logistik memungkinkan interkoneksi dari semua partisipan di dalam rantai pasokan dan menciptakan peluang untuk mengelola yang efisien pada semua proses logistik. Memungkinkan interkoneksi dari semua partisipan di dalam rantai pasokan dan menciptakan peluang untuk mengelola yang efisien pada semua proses logistik. Teknologi dalam LIS antara lain yaitu IMS atau Inventory Management System dan TMS yaitu Transportation Management System dan WMS atau Warehouse Management System. Tujuan utama dari IMS adalah untuk menambah sistem yang ada dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Perangkat lunak dan meningkatkan metode kerja dengan mengganti sistem manual dengan sistem berbasis komputer. IMS mengotomatiskan setiap aktivitas dari sistem manual dan meningkatkan throughput-nya. Dengan demikian, waktu respon sistem sangat sedikit dan kerjanya sangat cepat, menurut Kumar tahun 2015. Aplikasi TMS adalah alat yang dapat melakukan perencanaan, optimalisasi, dan pelaksanaan kegiatan transportasi. Aplikasi TMS biasanya termasuk penawaran kargo, perutean, penjadwalan, pelacakan, pembayaran pengiriman, dan sistem audit. Menurut Cortez et al. Tahun 2013. Di sini juga ada metode penelitian. Metodologi, langkah-langkah penelitian dalam makalah ini dapat dilihat dari gambar yang ada di sini. Yang pertama, yaitu pandemi COVID-19 dan PSBB di Indonesia. Yaitu literatur terkait logistik. Yang pertama ada sistem logistik dan ada ICT dalam sistem logistik. Terus ada tujuan penelitian. Terus ada data, yaitu referensi-referensi terkait kondisi sistem logistik di Indonesia. Ke bawahnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tren,
ada tantangan dan perspektif. Bawahnya adalah simpulan, yaitu solusi sistem logistik untuk masa referensi terkait kondisi sistem logistik di Indonesia. Ke bawahnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tren, ada tantangan, dan perspektif. Bawahnya adalah simpulan, yaitu solusi sistem logistik untuk masa new normal COVID-19 tersebut. Dan ke bawahnya lagi itu selesai. Nah, di sini juga yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ICT yang digunakan dalam sistem logistik di Indonesia pada masa pandemi adalah TMS dan EDI. TMS digunakan oleh penyedia jasa logistik untuk mengirimkan barang dari produsen ke konsumen. Produsen menggunakan platform e-commerce untuk melakukan proses perdagangan dengan konsumen dan memanfaatkan teknologi EDI dalam proses ICT yang lain. Oleh penyedia jasa logistik untuk mengirimkan barang dari produsen ke konsumen. Produsen menggunakan platform e-commerce untuk melakukan proses perdagangan dengan konsumen dan memanfaatkan teknologi EDI dalam proses ICT yang lain. ICT yang lain khususnya WMS masih memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan para penyedia jasa logistik dan memanfaatkan WMS untuk mencapai utilisasi yang baik dari kapasitas gudang dan operasi pergudangan yang lebih efisien melalui penggunaan gudang bersama. Penggunaan gudang bersama ini juga akan meningkatkan utilitas kendaraan dan mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan. Penggunaan berbagai ICT pada sistem logistik bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan diharapkan dapat menjadi solusi bagi sistem logistik di Indonesia, khususnya pada masa new normal pandemi COVID-19. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.